Suamiku pewaris utama. Bab 45. Benih dendam. Apa? Kakek akan datang ke kota B. Tapi Kek. Ucap Hendy terkejut sekaligus khawatir. Tidak ada tapi-tapi. Kau adakan penyambutan untuk kedatangan kakek. Jawab kakeknya tegas. Baik Kek. Jawab Hendy pasrah. 2 hari kemudian, kakek Birawa benar-benar datang ke kota B dan Golden City, dikawal oleh Iron, dan ribuan orang yang kuat-kuat, lengkap dengan 10 orang komandannya. Seluruh pengawal dan petinggi perusahaan level 3 dan 4, tampak berjejer di sepanjang jalan yang dilalui oleh Tuan Birawa itu, untuk memastikan, perjalanannya tidak mengalami hambatan, juga dibantu oleh aparat setempat, untuk mengatur jalannya lalu lintas agar tetap tertib dan lancar. Sungguh penyambutan yang luar biasa. Ketenaran Tuan Birawa sampai bisa menghipnotis kita semua hari ini. Benar-benar hebat. Dia orang terkaya nomor 1 sejagat, bersama dengan Tuan Muda Hendy, cucunya itu. Jadi wajar kalau dia mendapat penyambutan dan penghormatan yang luar biasa ini. Tidak macam kita, boro-boro disambut, kalau berani nongol, bisa-bisa ditendang keluar dari sini. Itulah sebagian kasak-kusuk dari warga kota, juga sebagian besar karyawan perusahaan cabang Birawa Group di kota B, yang dikerahkan untuk menyambut kedatangan Tuan Besar mereka itu. Salam hormat Tuan Besar. Semoga selalu panjang umur. Ucap petinggi perusahaan juga petinggi pengawalnya serempak, sambil membungkuk dalam ke arahnya. Terima kasih. Jawab Tuan Birawa singkat, sambil membuka telapak tangannya sejajar dengan dada. Selamat datang Kek. Sambung Hendy sesaat setelah kakeknya selesai membalas penghormatan bawahannya itu. Hahaha. Beberapa bulan tidak bertemu, kau sudah tumbuh semakin gagah cucuku. Sambut Tuan Birawa senang sambil memeluk cucu kesayangan itu erat-erat. Sebaiknya kita masuk dulu ke villa Kek, sambil menyeruput teh Da Hong Pao kesukaan kakek itu. Ujar Hendy agar bisa lepas dari pelukan kakeknya tersebut. Kalau begitu kakek setuju. Bagus-bagus. Ternyata cucuku tahu menyenangkan hati kakeknya. Hahaha. Jawab Tuan Birawa sambil tertawa senang. Di aula keluarga, villa milik Hendy, kota Golden City, pukul 11:58 siang. Kakek Birawa dan para petinggi perusahaan, serta pengawal keluarga, sama-sama memasuki villa milik Hendy, dan ditempatkan di ballroom yang cukup luas di villa itu. Setelah semuanya duduk di tempat yang sudah ditentukan, mereka segera disuguhkan dengan hidangan yang super mewah dan lezat, yang diletakkan di atas meja besarnya masing-masing, tapi belum semua meja mendapatkannya. Aroma yang keluar dari hidangan itu sangat menggugah selera, sehingga membuat yang hadir serasa tidak sabaran untuk mencicipinya, tapi tidak berani melakukannya, sebelum diminta. Sambil duduk dan menunggu, para tamu yang ada, mengambil kesempatan untuk menikmati suasana mewah di villa itu, dengan mengarahkan semua pandangannya ke seluruh ruangan ballroom tersebut, dan hasilnya, tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Petinggi perusahaan yang sudah pernah datang ke villa milik Hendy itu, masih juga dibuat takjub, ketika memasuki ruangan besar itu, apalagi yang belum pernah datang sama sekali, bukan takjub lagi, tapi bagai mimpi di siang bolong. Bagi mereka, villa milik Hendy itu bukanlah villa, tapi istana yang dirancang mirip villa, tapi sebenarnya adalah istana raja, yang kemewahannya melebihi hotel bintang 5, bahkan mungkin bintang 6. Pantas saja, banyak di antara para petinggi perusahaan itu, hanya berdiri atau duduk bengong dan takjub, ketika melihat segala kemewahan yang ada dalam villa tersebut. Ini merupakan kehormatan yang sangat besar bagi mereka semua, bisa diundang oleh pemilik perusahaan Birawa Group yang kesohor itu, untuk menghadiri acara makan bersama dengan pemilik utama perusahaan itu. Dengan segala kerendahan hati semua mengakui,
bahwa Tuan Besar, juga Tuan Muda mereka, adalah orang yang sangat beruntung, karena ditakdirkan menjadi orang sukses dan kaya pada saat ini. Di dalam hati mereka juga mengakui, bahwa mereka juga beruntung, karena bisa bekerja pada Tuan yang kaya raya tersebut, dan bertekad, akan selalu taat dan patuh, juga setia pada Tuan Besar Birawa, juga Tuan Muda Hendy. Kini jam sudah menunjukkan pukul 12.20, tapi acara makan belum juga dimulai. Para pelayan yang sengaja didatangkan dari restoran dan hotel-hotel yang ada di sekitar kota Golden City, belum selesai juga menghidangkan semua menu yang dimasak untuk mereka. Tak lama sesudah itu, semua hidangan mewah nan lezat sudah tersaji di depan mata, mereka sudah tidak sabaran lagi ingin memakannya. Akhirnya harapan mereka terkabul, Hendy melalui para koki seluruh restoran miliknya, mempersilakan orang-orangnya untuk menikmati hidangan yang sudah tersedia di atas meja masing-masing. Tak lama sesudah itu, hanya terdengar dentingan suara beradunya sendok dan garpu dengan piring mereka. Dan sesekali, diiringi dengan ucapan kagum dari penikmat makanan itu. Setelah 30 menit acara makan selesai, Tuan Birawa menyampaikan maksud kedatangannya pada Hendy, secara pribadi. Kedatangan kakek ke sini, selain ingin mengunjungimu, juga ada maksud lain. Ujar Tuan Birawa setelah selesai menyeruput teh kesukaannya itu, sehabis makan. Apakah sesuatu yang sangat penting itu kek, hingga kakek rela datang sendiri ke sini? Bukankah kakek bisa memintaku, untuk datang sendiri ke kota J itu? Jawab Hendy heran sekaligus bertanya. Setiap hari kakek selalu gelisah memikirkan akan keselamatanmu di sini, walau kau sudah dikelilingi oleh orang-orang kuat, tapi kakek masih tetap saja dihantui oleh perasaan takut itu. Maksud kakek? Sela Hendy keheranan. Menjadi orang kaya dan sukses itu, tidak serta-merta membuat orang tersebut menjadi tenang, tapi malah semakin ketakutan, contohnya kakek ini. Jawabnya bijaksana tapi terkesan penuh sindiran pada diri sendiri. Karena rasa takut yang berlebihan itulah, kakek merekrut belasan ribu pengawal dari berbagai macam keahlian, juga negara, tak peduli apakah itu dari negara ini, atau negara lain. Yang penting, keinginan kakek itu terwujud, yaitu terlindungi. Tujuannya adalah, agar tak seorang pun berani mengancam kakek, apalagi mendekati kakek dengan niat jahat. Dan ternyata, cara kakek itu memang benar-benar terbukti, perusahaan kakek semakin maju dan disegani, sekaligus ditakuti oleh semua kalangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan keberhasilan kakek itu, lama-kelamaan, banyak pengusaha besar yang mengikuti jejak kakek, yaitu merekrut pengawal pilihan, untuk mengamankan udahannya, walaupun mereka tidak se-ekstrim kakek. Para pengawal itu, tidak seluruhnya dikerahkan untuk mengawal kakek, tapi juga ditempatkan di perusahaan semua kota besar dan cabang milik kakek dulu. Karena jumlah perusahaan cabang sudah semakin banyak, yang tersebar di beberapa kota besar dan daerah, apalagi setelah kau mengakuisisi beberapa perusahaan, juga mendirikan cabang baru, maka kakek ingin merekrut sejumlah pengawal baru, di samping untuk mengawalmu, juga untuk ditempatkan di kota ini, juga kota-kota yang lain. Itulah maksud kedatangan kakek ke tempatmu ini Hendy. Ujar kakek Birawa mengakhiri penjelasannya. Tapi kek, bukankah sudah ada Hans, Robin, Leon, Burgon dan beberapa komandan-komandan lain, yang siap sedia 24 jam secara bergantian, mengawal dan mengawasi keselamatanku di sini? Sanggah Hendy tidak enak hati. Jumlah sebanyak itu, belum cukup buat kakek. Menurut laporan Iron, jumlah pengawal keluarga kita, baru mencapai 10.150 orang saja. Kakek ingin menggenapkan menjadi 15.000 orang, yang akan diseleksi melalui adu tanding di antara para pelamar pengawal itu. Bagi yang masuk ke babak terpilih,
akan diuji oleh para petinggi pengawal kita. Apabila mereka dianggap layak, maka baru diperbolehkan bergabung dengan tim pengawal yang sudah ada sebelumnya. Ujar kakek Hendy sangat semangat sekali. Kalau itu keputusan kakek, Hendy hanya menurut saja, karena Hendy yakin, pertimbangan kakek itu benar, dan akan bermanfaat ke depannya. Sahut Hendy menyetujui saran dari kakeknya. Bagus kalau begitu. Kakek senang mendengarnya. Sambut kakek Birawa senang. Iron, sesuai dengan rencana, kau umumkan pembukaan lowongan pekerjaan ini ke seluruh dunia. Aku ingin merekrut orang-orang terbaik di bidangnya masing-masing. Jangan kecewakan aku dan tuan muda kalian ini. Titah Tuan Birawa tegas. Siap laksanakan tuan besar. Respon Iron cepat. Dan kau Hans dan Robin, segera cari gedung besar yang mempunyai ruangan cukup luas, untuk tempat pemilihan calon pengawal itu. Jika pemiliknya menolak, beli gedung itu, berapapun yang dia minta, asal sesuai dengan logika. Titah Tuan Birawa yang kedua. Siap tuan besar. Jawab Hans dan Robin serempak. Sedangkan kau Ivory, urus perizinan tempat dan acara pemilihan itu. Aku tidak mau rencanaku ini gagal. Jika mereka menghalang-halangi, minta alasan yang jelas, apa yang mereka mau. Jika masih menindas hubungi yang lebih berwenang lagi, tak bisa juga, habisi. Ujar Tuan Birawa lepas kendali. Kakek. Tegur Hendy mengingatkan kakeknya untuk sabar. Ya. Kakek cuma terlalu semangat, karena kakek tidak mau rencana ini gagal, hanya karena masalah sepele. Maka kakek berkata seperti itu tadi. Jawab kakeknya mulai melemah. Kalian semua dengarkan baik-baik. Kesempatan untuk menjadi tim pengawal keluargaku, terbuka bagi siapa saja, yang merasa mempunyai kemampuan tinggi dalam ilmu bela diri. Jadi silakan daftarkan siapa saja dari keluarga kalian, yang ingin bekerja pada keluargaku sebagai tim pengawal. Seleksi tahap pertama, akan dilaksanakan 15 hari dari sekarang, itu pun menunggu persyaratannya beres, termasuk gedung yang akan dipakai sebagai tempat seleksi tersebut. Apakah semuanya cukup jelas? Tanya Tuan Birawa tegas. Dimengerti Tuan Besar. Jawab mereka serempak. Bagus. Aku senang mendengar jawaban kalian. Sambut Tuan Birawa dengan wajah penuh senyuman. 1 jam kemudian, Tuan Besar cukup kelelahan setelah memberikan pidato yang lumayan panjang itu. Untung kondisi Tuan Besar sudah semakin prima akhir-akhir ini. Aku sangat khawatir akan terjadi apa-apa padanya tadi. Batin Govin dalam hati. Govin, apakah kondisi kakekku sudah semakin membaik, pasca sakit lambung akutnya itu terlewati? Tanya Hendy khawatir. Sampai saat ini, kondisi Tuan Besar sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi Tuan Muda, karena Tuan Besar rajin mengkonsumsi racikan herbal yang ku buat itu. Jawab Govin yakin sekali. Baguslah kalau begitu, aku turut senang mendengarnya. Respon Hendy senang. Carlos, pria asal Italia, yang menikah dengan seorang wanita asal kota B, adalah pejabat tertinggi di Bank AP, anak perusahaan Bank Cup di Asia Tenggara. Saat ini dia menjabat sebagai direktur utama bank tersebut. Jabatan itu telah diembannya selama kurang lebih 6 tahun. Banyak prestasi gemilang yang berhasil diraihnya, salah satunya adalah meraup laba bersih sebesar 20–25 miliar dolar Amerika, atau sekitar 30 dan 45 triliun rupiah setiap tahunnya. Atas prestasinya itu, pimpinan pusat Bank Cup yang berpusat di Shanghai, China, dan 2 negara lainnya, tetap mempertahankan jabatannya itu untuk 2 periode, yaitu selama 8 tahun, dan ini periode kedua, dia menjabat di bank tersebut. Sementara Victor, adalah pemilik showroom mobil mewah dan terbesar, serta terkenal di kota B itu. Victor lahir di Indonesia,
tapi ayah dan kakeknya asli Italia. Victor menikah dengan wanita Indonesia asal kota B. Di tahun ini showroom mobil miliknya sedang dalam masa puncak keberuntungan, dengan berhasil meraup laba bersih sebesar 601,4 miliar rupiah, atas penjualan berbagai merek mobil terkenal di dunia, salah satunya yang pernah dibeli oleh Hendy itu. Carlos dan istrinya dikaruniai 2 orang anak, 1 laki-laki dan 1 lagi perempuan. Yang laki-laki bernama Eric Van Carlos, sedangkan yang perempuan bernama Anna Van Carlos, sama-sama berwarga ayahnya. Sedangkan Victor dikaruniai seorang anak laki-laki tampan, yang bernama Pramudia, yang bermakna pintar atau hikmat, tapi sayangnya mempunyai perangai buruk di masyarakat dan lingkungan pergaulannya. Beberapa tahun ini, dia dikirim oleh ayahnya untuk meneruskan pendidikannya di Italia, tapi di sana, dia bukannya belajar, tapi malah melakukan hal-hal buruk, yang bertentangan dengan norma yang berlaku. Sementara uang kuliah, makan, semester dan sewa apartemen terus dikirim oleh ayahnya dalam jumlah besar, tapi digunakannya untuk mabuk-mabukan, judi dan membeli obat-obat terlarang. Selama masa pendidikannya itu, dia banyak terlibat masalah di sana, salah satunya adalah bergabung dengan sindikat perdagangan obat-obat terlarang, dan barang-barang haram lainnya. Karena perannya di sindikat itu adalah sebagai pemasok, sekaligus penampung obat-obat terlarang itu, dia menjadi buruan aparat setempat. Di suatu malam, terjadi baku tembak antara kelompoknya dengan belasan polisi yang ingin meringkusnya, tapi dengan cerdik, dia berhasil meloloskan diri bersama dengan 4 orang anak buahnya, sedangkan 904 anak buahnya yang lain mati terbunuh, dalam insiden baku tembak tersebut. Karena markas dan orangnya telah diketahui oleh pihak berwajib di sana, Pramudia dan 4 orangnya melakukan penyamaran untuk melarikan diri keluar dari Italia menuju Perancis. Setelah beberapa hari melakukan penyamaran dan mencari informasi di Perancis, akhirnya Pram dan keempat kawannya berhasil meninggalkan Italia dan Perancis menuju kota J. Kini, sebulan sudah Pramudia, atau yang biasa dipanggil Pram itu tinggal bersama orang tuanya di kota B, tapi mereka tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Pram di Italia itu. Yang ayah dan ibunya tahu adalah, saat ini Pram sedang cuti semester, dan ingin menghabiskan waktu bersama mereka. Sedangkan keempat kawannya itu, diakui sebagai bodyguard atau pengawalnya, tapi mereka tidak tinggal di rumah Pram, melainkan diinapkan di tempat lain. Dalam beberapa hari ini, sikap Pram cukup baik bila berada di depan orang tuanya, tapi begitu keluar, sifat aslinya kembali muncul. Saat ini, Pram sedang berada di bar milik ayahnya, bersama dengan kawan-kawannya itu. Kedatangannya ke bar tersebut, tentu saja membuat suasana menjadi heboh. Betapa tidak heboh, di bar itu, Pram meminta untuk dilayani sebagai bos, dengan meminta seluruh pekerja wanita duduk menemaninya minum, di salah satu ruang VIP termasuk juga 3 orang wanita cantik yang sembarangan saja diseret untuk masuk ke ruang VIP Pram itu. Tentu saja manajer di bar itu keberatan, walau dia tahu bahwa Pram itu anak dari pemilik bar tersebut, tapi apa daya, Pram tetap memaksakan kehendaknya. Lapor bos. Tuan muda Pram saat ini sedang berada di bar, dan meminta seluruh pekerja wanita, untuk menemaninya minum-minum di sebuah ruang VIP yang sengaja dipesannya itu. Yang lebih gawatnya lagi, Tuan muda juga memaksa putri bankir ternama di kota ini, untuk menemaninya minum. Kalau sampai masalah ini terdengar di telinga bankir tersebut, masalahnya bisa runyam bos. Lapor manajer bar tersebut dengan wajah khawatir. Apa yang harus kami lakukan bos? Tanya manajer Rocky meminta petunjuk. Apa? Sejak kapan dia di sana? Padahal dari tadi aku tidak melihat dia keluar dari kamarnya, lalu bagaimana kau mengatakan bahwa anakku Pram itu sekarang ada di bar tersebut?
Tanya Victor keheranan. Tapi nyatanya seperti itu bos. Sudah sekitar 1 jam dia berada di bar milik bos itu. Tangkis Rocky terus terang, menunggu instruksi dari bos besarnya itu. Tapi setelah ditunggu beberapa saat melalui saluran telepon, Victor tidak kunjung memberi solusi atau mengeluarkan pendapatnya, maka Rocky kembali bertanya. Jadi bagaimana bos? Kami jelas tidak berani mengusirnya, hanya bos seorang yang mampu mengatasinya. Baik. 1 jam lagi, aku akan sampai di sana. Jawab Victor kesal. Ayo ke sini manis. Temani aku dan kawan-kawanku ini minum. Ucap Pram sambil menarik seorang wanita muda yang cukup cantik untuk duduk di sebelahnya, dengan paksa. Maaf ya, saya bukan pelayan, tapi pengunjung bar ini. Anak buahmu sembarangan saja menarikku untuk masuk ke sini bersama dengan 2 temanku yang lain. Tolak wanita tersebut sambil menepis tangan Pram yang mencoba menarik tangannya itu. Belagu kau ya. Plak. Aark, pekik wanita muda itu terkejut, lalu meringis menahan sakit. Siapa yang bisa menolak keinginanku, Pram, sang maestro arak dan minuman keras lainnya malam ini? Ha! Teriaknya murka. Kesini kau. Jangan sampai kesabaranku habis. Bentaknya sangat marah, dan memerintahkan 4 anak buahnya untuk menarik wanita muda itu, agar mau mendekat. Sudah aku katakan, aku bukan pelayan, aku Ana, putri bangkir ternama kota B ini, kau tidak bisa sembarangan menyentuhku, kalau tidak, kau akan tahu akibatnya. Bantah Ana marah dan menyebutkan jati dirinya. Hahaha. Kalau begitu sangat kebetulan sekali. Aku sudah lama ingin bertemu dengan putri dari bangkir tersebut yang siapa namanya ya. Tawa Pram pecah ketika mengetahui siapa gadis yang sedang di ruangannya itu. Tangan Pram terangkat, mencoba mengelus pipi Ana yang mulus itu, tapi dibentak dan ditepis pemilik pipi mulus tersebut. Kau jangan kurang ajar. Aku akan menelepon ayahku agar mengirim orang-orangnya untuk menanganimu. Teriak Ana marah. Hahaha. Tawa Pram pecah lagi, diikuti oleh 4 anak buahnya. Kelihatannya mereka tidak terpengaruh dengan ancaman Ana tersebut. Kalian, kenapa diam saja? Ayo tuangkan anggur dan arak ke gelas kami masing-masing. Bentak Pram kepada 12 pelayan bar tersebut dengan marah. Kalau kalian berani menolak, aku akan lempar kalian dari sini, agar tidak bisa lagi bekerja pada ayahku. Ancam Pram dengan senyum licik. Dan kalian bertiga, cepat ke sini, picit badanku yang sakit-sakit ini, setelah aku puas, aku akan melepaskan kalian. Ucap Pram sambil menyeringai buas. Kau pikir kami apa hah? Kami pelanggan bar, dan bukan pelayan. Kau tidak boleh seenaknya melecehkan kami di sini. Bentak Ana gusar. Ayolah manis, layani kakak malam ini saja. Kalau kau bisa memuaskan kakak walau semenit, maka kakak akan sangat berterima kasih padamu. Sanggah Pram dengan muka cuek, sambil tangannya mencoba menyentuh bagian sensitif di tubuh Ana dan 2 temannya yang lain. Jangan kurang ajar. Plak. Teriak Ana marah, lalu telapak tangannya melayang ke pipi Pram yang tambun itu. Dasar sialan. Berani-beraninya kau menamparkanku. Teriak Pram jengkel, dan tangannya refleks terangkat untuk menamparkan balik wajah Ana tersebut, tapi... Tep. Tangan Pram ditangkap oleh seseorang yang berotot, dan berbadan kekar, ditemani oleh 10 orang yang berbadan tegap juga di sekelilingnya. Plak. Aark. Sialan. Kenapa kau mengganggu kesenanganku? Ini bar milikku, jadi terserah apapun yang ingin aku lakukan di sini. Teriak Pram marah, tapi sedikit menciut nyalinya, ketika melihat pria kekar yang baru saja menamparnya itu sedang mencekal tangannya kuat-kuat. Sejak kapan sialan seperti kau memiliki bar di kota ini?
Setahuku bar ini milik Bos Victor, bos showroom itu. Tangkis pria berotot tersebut. Hahaha. Orang yang kau panggil Bos Victor itu adalah ayahku, pemilik bar ini. Paham. Ejek Pram sambil tertawa terbahak-bahak, lalu menarik tangannya kuat-kuat, agar lepas dari cengkeraman tangan berotot itu. Oh pantas kau bersikap sewenang-menang pada pelayan-pelayan itu. Termasuk juga pada adik kesayanganku ini. Ucap Erik, kakak kandung Anna, lelaki kekar yang baru saja menamparkan Pram tadi. Kalau kau sudah tahu siapa ayahku, cepat menyingkir dari sini, sebelum kalian mendapat masalah. Jawab Pram mengancam lawannya itu. Memangnya kenapa kalau kau anak Bos Victor? Apakah kau ingin mengancamku dengan nama besar ayahmu itu? Ejek Erik sambil tersenyum sinis. Kalian semua, dan termasuk kau Anna, cepat tinggalkan tempat ini. Aku ingin minum darah seseorang di ruangan ini, cepat keluar. Perintah dan terjak Erik kuat-kuat. Tapi Kak. Tidak ada tapi-tapi, cepat keluar. Bergegas lusinan pelayan bar itu keluar dari ruang VIP tersebut, diikuti oleh Anna dan kedua temannya itu. Mereka tidak mau terlibat masalah dalam ruangan itu, termasuk juga Anna, karena dia tahu, bagaimana sifat kakaknya, terhadap orang yang sifat kakaknya, terhadap orang yang berani mengganggu adik kesayangannya ini. Anna sudah bisa menebak, apa yang akan terjadi pada Pram, juga 4 temannya itu. Maka begitu diperintahkan untuk keluar, mereka, terutama Anna langsung kabur, walau Anna sedikit mengkhawatirkan keselamatan kakaknya itu. Erik Van Carlos di kota B ini, dikenal sebagai seorang pria yang menyukai pembentukan otot dan tubuh, sekaligus bela diri. Tubuhnya yang berotot itu, dibentuk dalam kurun waktu yang lama. Dia belum akan puas, bila belum mendapat hasil yang maksimal dalam olah tubuh itu. Setiap hari libur atau hari-hari senggang lainnya, waktunya dihabiskan untuk menempa tubuhnya agar berotot dan kuat, tak lupa pula memperdalam ilmu bela dirinya, di sasana atau perguruan bela diri yang banyak terdapat di kota B itu. Tapi walau tubuh juga bela dirinya sudah kuat, tidak membuatnya langsung sombong. Pembawaannya sehari-hari cukup sederhana, low profile, walau dia seorang anak orang kaya di kota Bini. Tapi bila disakiti atau disinggung, maka taringnya akan keluar, sama seperti malam ini. Begitu mendengar kabar, bahwa adik kesayangannya mendapat gangguan dari anak pemilik bar, Erik bergegas meluncur ke bar yang dimaksud. Begitu sampai, Rocky, sebagai manajer bar tersebut menjadi ketakutan. Ternyata, apa yang ditakutkannya itu, akan segera terjadi, dan ini bisa membuat 2 orang berpengaruh di kota B, akan saling bermusuhan. Manajer Rocky berusaha mencegah, agar Erik tidak sampai menemukan tuan mudanya itu, tapi apalah daya, Erik dengan mudahnya menyingkirkan tangan manajer tersebut, dan mendorong agar menjauh dari hadapannya. Erik langsung menuju ke ruang VIP yang ditempati oleh Pram tersebut, dengan kesal dia menendang pintu tebal yang tertutup rapat itu. Begitu pintu terbuka, alangkah terkejutnya dia, ketika melihat Pram tengah mengangkat tangan kanannya, untuk menamparkan adik kesayangannya itu. Perbuatan yang tidak terpuji dan beradab tersebut, tentu saja memicu kemarahan Erik. Ketika tangan Pram sedang terangkat ke atas, dengan mudahnya Erik menangkap tangan tersebut, dan mencengkeramnya kuat-kuat di udara. Karena Erik merasa tersinggung, gegara adiknya diganggu, dia menamparkan wajah Pram cukup kuat, hingga membuat mulut Pram sedikit berdarah. Apa yang akan kau lakukan dengan orang-orangmu ini? Aku peringatkan, jika kau membuat masalah denganku, maka kau akan menerima konsekuensinya. Ancam Pram mencoba menakuti Erik. Ayahku orang berpengaruh di kota B ini, jika kau berani menggangguku, maka aku pastikan kau akan celaka.
Sambung Pram terus mengancam Erik. Aku ingin lihat seberapa besar kekuatan ayahmu yang kau banggakan itu. Jawab Erik dengan wajah sinis. Karena kau sudah berani mengganggu dan melecehkan adikku, maka tangan yang kau gunakan itu, harus kau serahkan padaku. Ucap Erik dengan tatapan menyeramkan. Fidel, cepat tangkap sialan ini. Dan kalian yang lain, tangkap juga orang-orangnya. Baringkan di lantai. Aku ingin mematahkan tangan yang telah berani menyentuh adikku itu. Perintah Erik pada 10 anak buahnya. Aku peringatkan. Jika kalian berani menyentuhku, maka ayahku akan segera datang ke sini, dan membuat perhitungan dengan kalian. Ucap Pram masih tetap mengancam, dan mengandalkan nama besar ayahnya itu. Bogem mentah yang cukup keras dari Erik, telak mengenai wajah Pram, sehingga membuat tubuhnya ambruk ke lantai. Wajahnya yang semula tampan, kini telah berubah menjadi jelek, karena terdapat darah yang mengalir dari pelipisnya, mengalir ke mata juga mulutnya itu. Sekali lagi Erik melancarkan serangannya, dengan cara menendang perut Pram kuat-kuat, sampai membuat tubuh Pram terpelanting, dan berhenti ketika menabrak dinding. Tidak puas sampai di situ saja, Erik berjalan mendekati Pram, ingin menendang tubuhnya sekali lagi, tapi ketika kaki kanannya melayang di udara, tiba-tiba terdengar sebuah suara yang cukup keras di depan pintu ruangan tersebut. Berhenti! Teriak seseorang dengan keras bercampur marah. Beraninya kau membuat masalah dengan keluargaku. Sambung orang yang baru datang itu emosi. Oh ternyata Bos Victor, aku kira siapa? Respon Erik sambil membalikkan badannya menghadap Victor. Kau? Ujar Victor terkejut. Ya, ini aku. Ada masalah. Jawab Erik tenang. Victor tidak langsung menanggapi ucapan dari Erik tersebut, karena dia menyadari siapa Erik yang ada di hadapannya ini. Showroom mobil yang dimiliki Victor itu, bisa berkembang menjadi besar, karena bantuan dari ayah si Erik tersebut. Jadi kalau dia saat ini membuat masalah dengan anaknya, bisa-bisa pinjaman yang cukup besar dan sudah jatuh tempo tersebut, diminta untuk dibayar saat ini juga. Menyadari kondisi itu, Victor menjadi dilema, antara membela anaknya yang kurang ajar itu, atau mempertahankan hubungan baik antara dia dengan ayah dari Erik tersebut. Hati dan pikirannya benar-benar kacau, mana yang harus diutamakan. Jika membela anaknya, maka imbasnya, perusahaannya bisa tutup, walau laba yang diperolehnya tahun ini cukup besar, tapi belum cukup untuk menutup semua hutang-hutangnya di bank yang dikelola oleh ayah Erik itu. Maka dengan gontai, Victor berjalan mendekati tubuh Pram, yang sedang merintih kesakitan di samping dinding. Begitu sampai di dekatnya Victor segera memeriksa kondisi anaknya. Di situ dia mendapati, gigi Victor ada satu yang tanggal, bibirnya bengkak, dan pelipis matanya mengalami luka yang cukup lebar. Kemudian dia beralih memandang ke arah Erik dan berkata, memandang hubungan baik antara aku dan ayahmu, aku mohon masalah ini selesai sampai di sini saja, dan masalah kedepannya, serahkan padaku, aku yang akan memberi pelajaran padanya. Ucap Victor berusaha melindungi anaknya tersebut. Baik kalau begitu Bos Victor, karena Anda sudah berkata demikian, maka masalah ini aku anggap selesai, tapi jika lain kali anak kesayanganmu itu berani menyentuh adikku lagi, dan membuat masalah dengannya, maka aku tidak akan segan-segan untuk menghabisi, walaupun tengah berada di depanmu. Camkan itu. Jawab Erik penuh ancaman, dan langsung pergi. Baik. Aku akan selalu mengingatnya. Tanggap Victor sambil mengepalkan tinjunya erat-erat. Kalau bukan karena masalah utang dengan bank ayahmu, aku tidak akan segan-segan lagi berurusan denganmu Erik. Batin Victor dalam hati, sambil memerintahkan orang-orangnya, untuk mengangkat tubuh Pram yang sudah tak sadarkan diri itu. Keempat kawannya,
diinterogasi dan dipukuli oleh bawahan Victor, karena mereka sebagai pengawalnya, dianggap tidak mampu melindungi tuannya. Aku belum puas kalau belum membalaskan dendam anakku ini pada Erik. Tunggu sampai hutangku habis, dan keuangan perusahaanku stabil, maka saat itulah, aku akan membuat perhitungan dengannya. Tekad dan dendam Victor membara dalam hati. Walaupun anakku salah, tapi aku tidak peduli, pukulan dibayar dengan pukulan, nyawa dibalas nyawa. Ujarnya cukup kuat. Bos, panggil Rocky keheranan. Victor hanya berpaling ke arah Rocky sejenak, kemudian memandang ke arah lain, tidak menanggapi panggilan dari bawahannya itu. Hatinya berkecamuk penuh dengan dendam, kalau belum dibalaskan, maka hatinya belum akan puas. Tapi ada satu hal yang dia lupakan dalam rencana balasan dendamnya itu. Dia melupakan keberadaan Handy dan orang-orangnya. Tindakan yang akan dia ambil, tentu saja akan berakibat fatal nanti, apalagi bagi anaknya, mungkin termasuk juga showroom mobil miliknya itu. Karena Handy sudah menetapkan, seluruh wilayah kota B dan sekitarnya, berada di bawah kendalinya. Bila ada yang berani membuat masalah dan keributan di kota itu, maka orang-orangnya tidak akan segan-segan lagi untuk menghabisi orang yang telah berani membuat keributan tersebut. Tapi apapun resiko yang akan diambil oleh Victor, sepertinya dia sudah gelap mata, dan melupakan apa yang telah menjadi larangan Handy. Betapa tidak gelap mata, begitu melihat anak kesayangannya terbaring lemah dan tidak sadarkan diri itu, dengan wajah berdarah-darah dan gigi tanggal, dia jadi murka, dan berniat akan membalas dendam pada Erik, dengan tidak memperdulikan resiko yang akan ditanggungnya nanti. Baginya membalas dendam, lebih utama daripada menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan atau cara baik-baik. Benar-benar sudah gila Victor itu. Tapi sebenarnya, walaupun dia mempunyai banyak anak buah, tetapi mereka semuanya tunduk pada Handy, karena mereka tidak mau berurusan dengan kekuatan yang maha dahsyat itu. Memikirkan hal yang demikian, maka Victor akan mencari cara lain untuk membalaskan dendamnya pada Erik nanti. Sebaliknya, Erik dan anak buahnya itu, juga mengetahui siapa Handy yang sebenarnya. Jika berani membuat masalah, maka cukup satu orang saja, mampu menghabisi mereka semua. Apapun yang terjadi, mereka tidak akan pernah berani ikut campur, karena sudah diperingatkan oleh ayahnya, Carlos. Tapi bagi Victor, dia sepertinya melupakan keberadaan Handy dan orang-orangnya, maka dia berusaha ingin mencari pembunuh bayaran yang bisa dibayar untuk menghabisi Erik, orang yang telah melukai dan memukul anaknya tersebut. Tunggulah waktunya Erik. Gumamnya lirih pada diri sendiri. Bersambung.